Jadi ini VWID Bus yang kita bawa mau dibuat syuting sama Mbak Iris Bella. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah hari ketiga bersama VWID Bus melanjutkan perjalanan kita dari Surabaya menuju ke Jogja. Dan kemarin di Jogja 2 hari, dan hari ini aku berada di depan karoseri New Armada. Jadi mampir dulu perjalanan kita dari Jogja ke Jakarta, mampir di Magelang karena hari ini ada rilisan bus terbaru dari Rosalia Indah. Jadi baru aja selesai bikin videonya. Teman-teman kalau belum nonton silahkan nonton video yang ini. Dan sudah selesai bikin video, jadi sekarang kita mau melanjutkan perjalanan pulang dari Magelang menuju ke Jakarta. Jadi kita lewatnya dari sini lewat Bawen ya nanti masuknya, dan rencananya akan mampir juga di Semarang karena di Semarang itu ada satu orang yang akan aku temui. Ya teman-teman juga kenal orangnya siapa. Jadi mari kita lanjut jalan. Yuk kita lihat ya sekarang baterainya sisa berapa dan range-nya sisa berapa. Ayo. Jadi kita sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang sisa baterai itu ada di, lihat sini aja biar besar ya. Charging. Tuh, sisa 82% dengan range-nya 364 km. Jadi kita tuh ngecharge semalam ya. Kita selama di Jogja ngecharge-nya di PLN Jogja. Itu SPKLU-nya bagus banget. Kayaknya itu SPKLU di daerah yang terbaik tuh ada di Jogja deh. Bagus banget, dan ada yang ultra fast charging sampai 200 kW. Oke, ini 364, kita mungkin perkiraan akan ngecharge di kilometer 319. Sekalian nanti berhenti di Rosin Pemalang Rest Area. Oke, yuk kita berangkat. Seperti biasa harus di ini dulu ya, matikan si ini nih, sirkulasi udara dari luar kita matikan. Itu kalau mobil Eropa emang selalu kayak gitu. Jadi harus selalu dimatikan ketika kita sebelum memulai perjalanan. Langsung connect Apple CarPlay dan mari kita jalan. Bismillah. Ya, meninggalkan karoseri New Armada. Nih, parkiran bagian depan ya. Tuh. Jadi kita di sini kurang lebih sekitar berapa jam ya? 2 jam lah kita di sini. Nggak nyampe ding 2 jam. Karena cuma review bus Rosalia Indah aja. Udah selesai ngedit, kita langsung pergi. Kembali pulang ya. Karena targetnya sih pengennya malam udah di Jakarta. Ini kayaknya pertama kalinya deh aku tuh ke karoseri New Armada bawa mobil. Biasanya kalau keluar dari sini selalu pakai bus ya. Tuh. Oke, kita mulai jalan. Perjalanan dari Magelang menuju ke masuk tol di Bawen itu ya. Kalau teman-teman tahu, perjalanannya belok-belok banget dan naik turun bukit gitu. Dan ini sekarang lagi ada pengaspalan, jadi jalannya itu dia gantian. Ini lagi di jalur kita yang dibuka, jalur dari arah lawan ditutup. Nah, enaknya pakai mobil ini, VWID Bus, itu karena dia mungkin suspensinya dibikin rigid gitu ya. Jadi belok-belok dalam kecepatan tinggi itu masih nyaman sekali, kayak belok tajam di 60 km per jam tadi itu enak, badan tuh nggak kebuang-buang. Terus juga ditambah joknya ini, kalau teman-teman lihat ini joknya nggak begitu tebal loh padahal, cuman kayak dia benar-benar bikin badan kita tuh nyaman sekali. Jadinya kita tuh nyetir mobil ini lama-lama itu nggak berasa capek, betah, dan juga happy gitu nyetirnya. PR-nya kalau lewat sini adalah di sini tuh trafficnya cukup padat dan banyak truknya. Itu sih yang PR. Tapi enaknya kita pakai mobil listrik ini karena dia instan banget ya, tenaganya keluar langsung. Jadi kalau kita ada momen
yang untuk bisa nyusul kendaraan di depan itu pede banget. Nggak pakai mikir apakah bisa nyampe gitu untuk nyusul, itu enggak. Karena ya mobil listrik seperti ini, apalagi VW ID Bus ini dia powernya besar, jadi nyusul-nyusul kendaraan itu nggak ragu gitu teman-teman. Ya, jadi sekarang kita sudah mau masuk di gerbang tol Bawen. Tadi kan Maps-nya itu nyuruh lewat dalam kota Ambarawa. Tadi kita nekat aja lewat lingkar Ambarawa, dan ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi memang kadang Google Maps ini dia jalanan yang nggak ada apa-apa, tapi saja lewat jalan lain. Nah itu kadang bikin kita kesasar ya. Dan ini sudah masuk gerbang tol Bawen. Nah, jadi tuh aku tuh diajak ke tempat wisata namanya Awan Costa di Semarang. Jadi dari sini tuh 49 menit. Jaraknya 46 kilo dari sini. Ya udahlah ya, kita main-main dulu di sana. Kayaknya pantai gitu deh, Awan Costa itu. Nah, harusnya cepet lah ya, kalau nggak ada apa-apa di jalan tolnya. Nih, kita bayar tol dulu. Masuk jalan tol langsung disambut dengan hujan ya. Ini kalau hujan seperti ini, wipernya ini udah otomatis. Jadi kita udah nggak perlu ngatur-ngatur wiper lagi. Jadi kalau berhenti ya udah wipernya berhenti. Kalau hujannya deras dia akan kencang wipernya. Jadi pokoknya otomatis. Kalau yang belakang, wiper belakang itu belum otomatis. Jadi masih harus diatur dari tuas yang ada di sebelah kiri ini. Jadi tuas kiri ini dia satu tuas banyak banget fungsinya ya. Ngesen, ya lampu jauh, terus untuk wiper, terus untuk ini ya, apa namanya? Washer ya. Nih kalau kita pencet dia akan tuh kayak gitu. Semuanya ada di satu tuas sebelah kiri ini. Oke, kita masuk jalan tol. Tahu nggak salah satu serunya bawa mobil VW ID Bus seperti yang lagi kita bawa ini? Karena dia warnanya medium blue ya, putih sama biru. Itu kita kayak paling beda di antara yang lain. Lihat depan, mobil hitam semua. Hitam kalau nggak putih polos. Di belakang semuanya hitam. Nah, kita tuh kayak paling berbeda, paling eye-catching gitu. Jadi kalau orang lihat kayak langsung fokus gitu. Tiba-tiba deras. Salah. Lah ada sleeper pagi ternyata. Oke, jadi kita baru saja keluar di Semarang. Mana tadi? Kerapiak, yang sekarang lagi di Kalibanteng. Ini kita belok kiri ternyata ke Jalan Yos Sudarso. Ini udah masuk-masuk ke arah pantainya ya. Tersisa 7 menit nih. 7 menit lagi, dan ini kayak kita lagi di perumahan-perumahan di Jakarta Utara gitu ya. Tuh, jalanannya konblok kayak gini. Iya ya, persis di Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, tuh kayak gini-gini nih. Oh, lurus ke Pantai Marina tuh. Makanya namanya Marina Raya. Tuh, Pantai Marina. Kita belok kiri. Jalannya gede loh.
baru ini. Ada mall. Apa ini ya? Oh, ini kayaknya ini kawasan yang baru ini ya, pengembangan kayaknya nih. Baru dibangun dari awal gitu. Tuh, lihat ada bangunan besar banget. Itu harusnya mall sih ya. Sebesar itu. Apa ini namanya ya? Oh, ini POJ City. Apa itu POJ City ya? Nanti kita browsing dan kita tulis. Tuh, lihat sebelah kiri tuh. Pembangunan semua. Wah, padahal ini deket banget sama laut. Berarti ini persis seperti di Makassar tuh. Di Makassar ada mall apa ya? Trans Studio Makassar. Tuh, dia kayak di pinggir laut kayak gitu. Besar banget loh mallnya. Nggak tahu ya mall apa bukan, tapi dia besar bangunannya. Tuh, lihat jalanannya enak banget. Kosong. Ini kalau di Jakarta kayak Pik 2 ini. Jadi masih kosong banget. Kanan kiri masih lahan-lahan yang bisa digarap gitu ya. Oh, ini kita belok kanan. Tuh. Jalanannya lebar sekali, guys. Dan dia cor-coran tapi dia rata gitu ya. Satu garisnya mobil kita. Iya. Sisa. Ini satu garisnya udah kayak ini 4 meter kayaknya ini. Lebar banget. Ada binus dong. Ada binus. Oh, ini kita putar ke kanan. Nih, belok kanan, putar sekali. Terus ini dia. Kita lewatin mallnya tuh. Tapi belum ada namanya ya. Tuh. Belum ada namanya, ini apa? 23 Semarang. Oh, Paradise 23 tuh tulisannya. Besar sekali. Masih dalam pembangunan. Oke, sisa 2 menit lagi kita sampai di Awan Costa. Rame dong ternyata. Ada kafe. Cama, ikan bakar dan seafood. Sebelahnya ada teras. Teras apa itu ya? Ini ada masuk parkirnya. Ini parkirnya gratis 10 menit pertama. Oh, langsung pakai e-money aja. Silakan tempel kartu uang. Oke. Silakan masuk. Let's go. Di mana ini ya? Coba. Berapa lagi, Bos? Mobilnya dia. Oh, ini mobilnya tuh. Dia parkir di sini. Ada bus King Ihsan seperti biasa ya yang kita sering bawa. Oh, belakang. Tuh, ada Alphardnya di situ. Jadi kita parkir di sana saja ya. Oke, kita sampai. Parkirannya off-road, guys. Tidak ada aspalnya. Kayaknya ini kita salah parkir ya. Tapi aku ngikutin mobilnya ini, King Ihsan. Dia parkir di sini soalnya. Jadi ya udah parkir di sini juga. Ini ada bisnya seperti biasa. Tuh lihat. Koper-kopernya di dalam bagasi banyak sekali. Gitu. Yaudah, kita cari dulu di mana Pak Ihsan berada. Sepertinya lagi makan-makan di sana ya, di pinggir pantai. Yuk kita ke sana. Sekarang jam setengah 4 sore, jadi ini kita sudah selesai ngopi-ngopi dan ini kita mau lanjut jalan lagi ya. Semua mobil yang ada di sini ini akan konvoi ke Jakarta. Ya, seru banget ya. Ini semua mobil-mobil premium semua. Mulai dari mobilnya sampai busnya ini premium semua loh. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, seru kan? Seru kan? Oke, jadi kita siap-siap melanjutkan perjalanan kembali. Kayaknya kita akan berhenti di rest area kilometer 319B di Pemalang. Karena kita juga perlu untuk nge-charge si baterai dari VW ID Bus. Yuk, kita lanjut jalan. Setirin, guys. Dadah. Wih. Mencoba test drive. Awas, suka ya. Saya bawa nih kertas SPK-nya nanti. Lebih dari sekedar konten kreator ini ya. Video kameranya pakai Alphard. Mahal sekali nih bayarnya ini. Berapa ini bayarnya buat kameranya ini ya?
Listen up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Oke, jadi kita tiba di rest area kilometer 319B dan ini tersisa 30%. Jadi sepanjang perjalanan itu dibejek sama Pak Isan ya. Kenapa dia pengen banget naik mobil ini atau mencoba mobil ini? Karena emang ini salah satu mobil yang wishlistnya dia lah, pengganti mobil lamanya yaitu Toyota Alphard. Jadi pilihannya dia mau beli yang baru atau ini. Dia sih pengennya ini, tapi lagi nanya ibu negara dulu ya, mau atau enggak. Tapi kayaknya sih 80% mau. Dan ini kita mau ngecas lagi. Ini kita di Rosin Pemalang Rest Area, ada SPKLU yang bagus sekali. Sekarang ada yang 100 kW, ada yang 50 kW juga kalau nggak salah. Tapi kita tentunya isinya yang 100 kW. Kita dari PLN Mobile seperti biasa, kita scan ininya nih, barcode-nya. Ini sisa 30%, berarti kita isi 50 kWh. 50 kWh itu di Rp134.000. Oke, kita konfirmasi dan bayar. Dan seperti biasa pakai GoPay ya. Oke, sekarang kita isi. CCS 2, ini yang 100 kW. Oke. Lucunya mobil ini karena warnanya biru ya. Karena warnanya biru, SPKLU warnanya biru semua. Jadi mobil ini tuh kalau parkir di tempatnya SPKLU jadi kayak minasi yang bagus. Udah, kalau udah colok seperti itu kita start charging dari sini. Oke, langsung muncul notifnya, pengisian EV charging. Dan tadi ini kita ngisi di yang ultra fast charging 100 kW. Tahu nggak cuma berapa menit? 26 menit saja ya. Di sini juga ada, mana tadi ya? Kayaknya ada deh. Mana tadi nggak ada. Pokoknya di sini 20 menit sekarang. Jadi emang dia di sini 100, cuman emang yang masuk biasanya emang nggak full 100, ini aja cuma 76 yang masuk ya, 76 kW gitu. Ya, 20 menit kita pas ya untuk istirahat, makan, minum, dan yaudah kita tinggal aja mobilnya 20 menit. Jadi di Rosin Pemalang Rest Area ini kita berhenti semua, konvoyan kita ya. Ada bus juga. Ini busnya ada artis ya, Irish Bella. Siapa yang tidak kenal dia? Tentunya teman-teman kenal. Dan ini lagi pada berhenti untuk jajan. Jadi di sini tuh sekarang ada Lawson. Nah, gedungnya ini ya, Rosin Pemalang Rest Area. Dan ini nih, Alphard yang pernah kita pakai untuk mudik ke Lampung jadi wedding car. Inilah yang nantinya lagi dipertimbangkan kalau ini dijual gantinya apa? Alphard baru atau ID Buzz? Kayaknya sih lebih positif ke ID Buzz sih, karena udah nyobain langsung. Dan suka banget Pak Isan dengan ID Buzz itu. Jadi buat juragan-juragan yang sekarang pakai Alphard, coba dulu ID Buzz, pasti langsung suka. Oke, jadi kita baru aja selesai makan. Ini ternyata sekarang di Rosin Pemalang Rest Area ada masakan Padangnya. Nih, habis makan rendang barusan. Terus juga ini sambil nunggu ya. Tinggal 9 menit lagi nih. Sudah 75%. Sisa 9 menit estimasi waktu selesainya. Oke, jadi emang pas banget ya. Kalau kita ngecas di yang 100 kW untuk mobil seperti VW ID Buzz, berhenti di rest area, makan, terus juga istirahat bentar, penuh deh baterainya. Enak sekali. Oke, jadi kita sudah selesai ngecharge-nya dan kita dapat 97% dengan range-nya 410 km. Harusnya sih ini cukup ya sampai ke Jakarta tanpa harus ngecharge lagi, dengan catatan tidak dibejek terus gasnya. Ini pasti cukup tanpa ngecharge lagi karena dari sini ke Jakarta cuma 319 km. Jadi masih ada spare sekitar 90-an kilometer. Oke, jadi kita lagi nunggu Pak Isan, kayaknya lagi makan atau lagi apa ya. Jadi kita konvoy. Sekarang tinggal bersama Alphard ya. Busnya udah jalan duluan. Ya paling nanti kita bisa susul lah busnya. Oke? Ya. Wah, ini bahaya banget, dari jauh nggak kelihatan ini lampunya.
Pas udah deket baru kelihatan tuh lampunya jalan-jalan kayak gitu. Wah, kacau ini. Gak kelihatan dari jauh, berasa mati loh lampunya ini. Sekarang jam 9 malam, kita tiba di rest area kilometer 102, jadi mau ngecas lagi. Sebenarnya tanpa dicas pun kita bisa sampai ke Jakarta, cuman ini sisa 38% dengan sisa range-nya itu di 149 km. Dan ini kita ngecas lagi. Ini nih, kita dapat yang 200 kW. Ini kenceng sekali. Ini aku baru tahu tadi ya, karena dari kemarin tuh aku ngecasnya di 120 kW maksimal, tapi ternyata ini kan dia maksimal inputnya di 160 kW. Ternyata kalau kita pakai yang 200 kW itu bisa. Jadi si baterainya itu nanti menyesuaikan inputnya gitu. Jadi ya mari kita lagi-lagi buka PLN Mobile. Ini harusnya PLN bayar aku nih. Dari kemarin disebutin mulu PLN Mobile. Nah, 30% berarti kita ngisi 40 kWh lah ya. 40 kWh itu di 108.539. Ya, seperti biasa kita pakai GoPay. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita tinggal cabut dan pasang ke sini. Ini udah keberapa kalinya kita kayak gini ya? Kalau udah terpasang, kita start charging dari sini. Oke, mohon tunggu sebentar. Ya, saya tunggu. Dan seperti biasa ini kan kedap-kedip putih. Nanti kalau dia udah masuk, dia jadi warna hijau. Itu prosesnya mungkin sekitar 1 menit lah. Dari kita nyolok sampai dia masuk listriknya. Dan di sini juga ada layarnya. Nih. X2 Extreme ini ya. Si apa namanya alatnya lah. X2 Extreme. Dia ada layarnya dan nanti dia juga akan apa namanya muncul sisa waktunya. Terus yang terpakai, yang sudah masuk, dia akan muncul. Nah ini nih, ya, dia muncul persennya dari mobil 38%. Terus ini juga sudah hijau di sebelah sini. Dan kalau ini udah ada tampilan di layarnya, di sini juga akan ada. Nih. Oh, sisa waktunya cuman 29 menit. Cepat sekali guys. Tapi ini belum maksimalnya. Ini daya yang masuk baru 79 kW. Ini kan dia sampai 200, jadi kita refresh aja. 158 sekarang, sisanya tinggal 14 menit. Gokil, kencang sekali. Jadi ini kita tinggal ke toilet gitu ya, atau ngopi-ngopi sebentar, langsung selesai nih, 100%. Secepat itu kalau yang 200 kW. Oke, kita tinggal mobilnya di sini. Jadi kita tuh baru aja pesan minum ya, dan tahu nggak, ngecasnya sudah selesai dong. Tuh. Bener-bener cepet banget kalau kita ngecasnya pakai ultra fast charging 200 kW. 18 menit 32 detik. Sebenarnya lebih cepat itu di awal. Jadi kalau mobil listrik ini buat teman-teman yang belum tahu, ketika dia udah di atas 90%, dia tuh emang berkurang daya yang masuknya itu untuk kesehatan baterai. Jadi makanya ini sampai 18 menit. Tapi ini cepet banget. Orang kita aja baru dari toilet, terus pesan minum tuh belum diminum sama sekali, udah selesai. Gitu. Jadi kalau di Pulau Jawa, khususnya di jalan tol Trans Jawa ya, bawa mobil listrik itu sudah sangat worth it sekali karena ada banyak SPKLU dengan kecepatan seperti ini. Ya 150 kW juga udah banyak banget. Jadi udah worth it banget bawa mobil listrik di Pulau Jawa. Oke, kita kembali ke mobil, padahal ini teh belum habis. Takutnya tuh ada mobil lain. Jadi aku kembali dan kita tinggal cabut saja karena sudah selesai pengisiannya ya. Nah ini ngeri nih, ini SPKLU yang ini ngeri karena dia tidak ada pembatas di bagian belakangnya. Tuh. Jadi kita langsung cabut. Oke. Sip. Jadi gantian nyetir karena kita langsung mau pulang.
Teman-teman, ini hari selanjutnya dan ini adalah hari terakhir bersama VW ID Bus. Ya lumayan lah ya, kita pakai mobil ini untuk perjalanan yang cukup jauh dari Surabaya, Jogja, Magelang, Semarang, sampai ke Jakarta. Ini experience yang luar biasa. Nggak tahu apakah bisa terulang lagi atau enggak. Tapi sebenarnya aku penasaran sih sama mobil listrik ketika dibawa nyebrang pulau, contohnya kayak dari Jawa ke Sumatera gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa pakai mobil ini lagi untuk road trip nyebrang pulau. Karena sekarang ya, di kapal, kayak semua kapal eksekutif, itu ada parkir khusus mobil listrik atau EV. Nah, itu apakah beneran berfungsi kalau kita bawa mobil listrik? Aku juga penasaran, karena aku belum pernah ya bawa mobil listrik nyebrang pulau. Dan bagaimana sih fasilitas-fasilitas kalau di Sumatera, apakah oke untuk bawa mobil listrik ke sana atau menggunakan mobil listrik di sana di Lampung contohnya ya, karena kampungku di sana. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa jadwalkan membawa mobil VW ID Bus ini ke Lampung. Kalau video-video VW ID Bus pertama ini ramai ya, kalau peminatnya banyak, nanti kita akan coba lagi bawa mobil ini untuk nyebrang pulau, naik kapal, karena di kapal itu ada regulasinya teman-teman untuk mobil EV seperti apa. Karena buat teman-teman yang belum tahu ya, mobil EV seperti ini aparnya aja atau alat untuk memadamkan api ya, itu khusus. Jadi nggak bisa pakai apar yang biasa kita lihat yang warna merah-merah itu ya. Jadi dia punya apar khususnya untuk mobil EV. Ya teman-teman bisa cari atau lihat gambarnya kayak gini nih. Nah itu harganya juga cukup mahal ya. Nah, kapal-kapal yang sudah ada parkiran EV-nya itu harusnya udah ada apar seperti itu. Gitulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut tentang mobil-mobil VW Volkswagen ya, bisa langsung ke Instagramnya, ada di sini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang VW, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti ada tim dari VW yang bales-balesin ya. Oke, terima kasih untuk VW yang udah meminjamkan ID Bus ini selama berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, hampir 5 hari lah aku pakai mobil ini. Perjalanan yang cukup jauh. Dan ini aku udah mau menuju ke kantornya VW Jakarta ini di Jalan MT Haryono ya. Macet sekali guys. Lihat. Ini padahal jam 2:30 sore. Macet sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin videoku road trip bersama VW ID Bus. Ada 4 video ya dari kemarin ya. Kalau ada teman-teman yang nonton semua partnya dari Surabaya ke Jogja, di Jogja kita ngobrol sama Om Antoni Sumberalam, sama Tami Aulia, dan perjalanan pulangnya dari Jogja, Magelang, Jakarta, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Part berapa yang teman-teman paling suka? Ini Transjakarta kenapa lewat bahu jalan deh? Emang boleh ya? Transjakarta lewat bahu jalan. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.